Oke guys, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudi Suryajaya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan selebihnya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bernama dengan gear atau perlengkapan saat kita berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi bagi anda-anda yang sudah berlatih Brazilian Jiu-Jitsu atau grappling atau MMA dan sekitarnya, Anda tentunya tahu bahwa yang namanya latihan BJJ itu selalu dibagi menjadi dua bagian, yaitu BJJ dengan gi, dengan menggunakan gi dan selebihnya, dan BJJ yang no gi atau BJJ yang tidak menggunakan gi atau baju seragam Jiu-Jitsu. Dan BJJ gi tentunya saya sudah pernah membahas mengenai perlengkapan-perlengkapannya, memilih gi dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas BJJ dengan no gi, apa saja yang diperlukan, bahan-bahannya bagaimana, pakaiannya apa saja. Check this out. Dan kalau hari ini kita ngobrol tentang yang namanya BJJ dengan no-gi, yang tentunya diperlukan adalah yang namanya rash guard dan celana untuk MMA. Bagaimana cara memilihnya? Yang pertama untuk rash guard. Kenapa harus menggunakan rash guard? Kenapa kok nggak pakai kaos saja? Banyak yang bertanya pada saya, kenapa nggak boleh pakai kaos? Boleh Anda pakai kaos, tetapi Anda harus pahami, by nature kaos itu rata-rata bahannya adalah bahan katun. Bahan katun itu kalau dipakai itu akan menyerap keringat. Menyerap keringat kalau Anda latihan dalam tempo nggak sampai setengah jam itu pasti sudah penuh dengan keringat dan nggak nyaman buat Anda yang pakai, ya kan, kaosnya udah lengket semua di badan. Yang kedua, ke teman Anda itu juga nggak nyaman. Anda bayangin Anda pakai kaos Anda basah penuh dengan keringat lalu Anda sparring dengan teman Anda. Kalau saya melihat itu tidak nyaman. Itu kenapa kalau di tempat saya, di kelas saya di Shaka BJJ, saya mewajibkan harus menggunakan atasan, harus menggunakan rash guard. Jadi untuk kelas no-gi harus menggunakan rash guard. Boleh pakai kaos? No, pakailah rash guard, ya kan? Kemudian mengenai celana, bagaimana memilih celananya? Kalau kita ngomong celana MMA, itu yang kita sarankan adalah celana khusus untuk grappling. Yang disarankan adalah celana yang tidak ada bagian metal atau plastik keras. Kenapa? Kalau ada metal, ada plastik keras, mungkin ada resleting, ada kancing, ada aksesoris lain. Pada saat kita grappling itu bisa kena muka, bisa kena anggota badan yang lain, itu bisa mencederai diri Anda sendiri atau mencederai teman Anda sendiri. Oke, itu tadi yang kita perlukan untuk kita berlatih BJJ no-gi. Pada zaman dulu waktu kita baru mulai latihan sekitar 10 tahun yang lalu, nggak ada merek-merek pakaian yang menyediakan barang-barang untuk no-gi, ya kan. Jadi pada waktu itu yang kita pakai, kalau nggak pakaian untuk rash guard, ya, kalau nggak pakaian untuk berenang, ya kita cari-cari pakaian untuk surfing. Jadi kalau kita ke Bali dulu, kita masuk ke toko-toko surfing, kita beli barang-barang yang seharusnya dipakainya untuk surfing seharusnya. Jadi kan waktu itu kita nyari merek-merek seperti Quicksilver, Billabong, ya kan, atau kalau yang cari agak miring ya kita nyari yang mereknya Speedo misalkan. Bahkan itu yang untuk pakaian renang sebetulnya. Tetapi itulah option yang ada pada waktu itu. Untuk celananya gimana? Itu lebih mengenaskan lagi. Kadang-kadang kita pakai celana untuk celana basket, kadang kita pakai celana yang kita beli di Bali mungkin, kadang kita pakai celananya gi kita pakai juga. Sampai akhirnya mulai ada merek-merek dari luar negeri yang masuk. Tetapi persoalannya merek luar negeri itu harganya relatif mahal karena kena dolar, kemudian kita juga kena ongkos biaya cukai, pajak dan sebagainya. Oke. Solusinya bagaimana? Kita nggak ada solusi waktu itu. Sampai akhirnya kita mulai mengenal ada merek yang masuk di Indonesia, produksi lokal, namanya merek Rush Guard. Nah, ini merek Rush Guard ini kita mulai kenal sekitar tahun 2013, 2014 kalau nggak salah. Ya kan? Kita lihat desainnya kok keren juga desainnya. Kita mencoba membeli pada waktu itu. Beberapa teman saya di klub saya yang lama juga membeli, kita pakai, kok nyaman. Dan ternyata kalau kita boleh membandingkan kualitasnya dengan merek-merek import yang waktu itu harganya bisa di atas 500.000 lebih pada waktu itu, kok kualitasnya oke juga. Akhirnya kita mulai beralih, kita banyak memakai merek-merek lokal tadi. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai merek Rush Guard ini sekarang teman-teman. Jadi merek Rush Guard kita kenal dari 2014. Saya punya
keluarannya dia yang pertama. Jadi saya punya salah satu desainnya dia yang waktu itu ngetop banget. Ini keluaran pertama. Kalau nggak tahu ada berapa orang temen yang masih punya celana ini. Jadi ini celana dengan merek Rusgat dengan desain keluaran pertama. Jadi desainnya ini BJJ. Nah lihat tulisannya sini Nogi. Kemudian ada macam-macam ya kan, crossface dan sebagainya, ada macam-macam di sini. Rusgat, omoplata, ada tulisan-tulisan seperti ini. Dan sebelah sini ada bendera Brasil, di sebelah sini Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, ini mereknya. Nah, ini kita lihat ini desain logonya dia yang pertama, Rusgat mereknya. Nah, ini celana saya pakai dari saya keluaran pertama sampai hari ini. Celana ini masih saya pakai dan utuh. Nah, ini keren. Kalau menurut saya celana, saya udah ganti celana-celana untuk Brazilian Jiu-Jitsu beberapa kali, antara lain karena ketarik ya, nggak sengaja ketarik, sobek. Ya, kan? Saya juga pernah beli satu merek yang istilahnya tanda kutip KW. Nah, kenapa KW? Desainnya keren, tetapi harganya miring. Ternyata setelah saya pakai nggak sampai 6 bulan, desainnya luntur semua, brodol semua, habis, tinggal celana hitam polos sekarang. Nah, ini desainnya enaknya karena ini printing, jadi nggak bisa luntur dan awet, bahannya juga tebel, jahitannya kuat, dipakai sampai hari ini. Beberapa teman saya yang beli keluaran pertama ini masih bisa dipakai sampai hari ini, dan saya sampai hari ini pun jadi langganan sampai sekarang. Jadi saya punya beberapa celana-celana dari Rusgat ini. Untuk celana MMA-nya itu sangat nyaman dipakai, size-nya cocok banget untuk orang Asia, jahitannya kuat, bahannya juga bagus. Jadi bahannya bukan yang jelek. Bahkan di beberapa merek ini, kalau saya punya beberapa merek celana, saya punya celana yang mereknya merek import juga, itu masih full kain semua. Jadi ini kain, ini nggak ada, ini kain juga Mas Ian, ini desain yang lama Mas Ian. Oke, semuanya full kain. Kenapa kok celana MMA kalau Anda perhatikan di bagian tengah itu, bagian tengahnya celana MMA ini punyanya Rusgat, oke. Di celana MMA atau celana untuk BJJ, bagian tengah itu bukan terbuat dari kain. Ini adalah kain spandek di tengahnya. Kenapa kok ada kain spandek? Jadi tujuannya supaya kalau Anda melakukan gerakan-gerakan, Anda menendang atau Anda melakukan shooting, Anda melakukan grappling, itu ada bagian yang elastis di bagian tengahnya. Jadi celana ini nggak full, meskipun ini by design ini warnanya hitam total, tetapi actually kalau Anda lihat dari bagian dalamnya, nah ini ada kain elastis di sini, ini kain elastis, dan ini memang didesain demikian supaya bisa melar, supaya gerakan Anda tidak terhambat, dan juga celana ini lebih awet karena ada bagian yang elastis. Nah, itu yang penting. Dan yang kemudian perhatikan lagi adalah mengenai jahitan. Jadi saya punya celana MMA produk yang lain, jahitannya cuma dijahit seperti orang menjahit kaos. Jadi cuma jahitan satu kali jalan aja, dengan benang yang cukup tipis. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau benangnya tipis, jahitannya cuma sekali jalan, itu umurnya nggak akan panjang, umurnya sebentar brodol. Karena Anda tahu kalau Anda latihan BJJ, Anda latihan MMA, itu pasti gerakannya ekstrim-ekstrim. Entah Anda sampai nendangnya sampai tinggi, Anda lompat-lompat, Anda pakai buat grappling, itu kan semuanya pakai tension yang cukup tinggi dan juga stretch diregang dengan cukup banyak ya kan. Jadi akhirnya banyak yang terjadinya sobeknya bukan di kain tapi sobeknya di jahitan. Orang bilang kalah jahitannya. Nah, ini yang jadi persoalan. Di sini jahitannya triple, bukan cuma double, jahitannya triple dengan benang yang gede-gede, jadi awet sampai sekarang juga oke, ya kan. Kemudian sekarang yang baru, sekarang dia juga mengeluarkan produk untuk rasgatnya sendiri, dan ini rasgatnya juga oke. By desainnya keren-keren, by desainnya menurut saya ini desainnya keren, dan fittingnya oke. Oke, saya punya beberapa rasgat yang punyanya luar negeri, justru fittingnya dengan orang Asia kadang nggak terlalu cocok, karena size-nya yang mereka buat, sizing chartnya bukan untuk orang Indonesia atau orang Asia, sizing chartnya untuk orang-orang Western, untuk orang Eropa. Nah, itu S-nya mereka buat saya kadang-kadang masih terlalu besar, ya kan. Ini jadi masalah karena
ya secara natural memang badan kita orang Asia itu lebih kecil daripada ukuran mereka. Nah ini size chartnya enak dengan bahan yang oke, jadi bukan bahan yang tipis-tipis yang gimana, no, bahannya cukup tebal, tetapi juga bukan yang sampai tebal sekali nggak bisa stretching. Nah justru ini enak, elastis, desainnya pas, jahitannya, nah, ini yang saya perhatikan lagi, sekali lagi jahitannya juga rapi, jadi bukan yang jahitannya nggak pas. Jadi jahitannya rapi dan nyaman dipakai untuk aktivitas kita grappling sehari-hari. Oke, itu penjelasan saya mengenai apa saja yang diperlukan untuk Anda mengikuti kelas di BJJ Nogi, dan sedikit review saya mengenai produk-produk dari Rose Guard. Kalau Anda mau mencari Rose Guard seperti punya saya atau celana-celana untuk MMA seperti yang kita banyak pakai, Anda bisa cek di Instagram mereka yaitu Rose Guard Fight ya. Jadi Anda cari di Rose Guard Fight, bisa cari di sana di Instagram. Ada banyak pilihan-pilihan yang Anda bisa lihat di sana, dan masih ada promo akhir tahun kayaknya sampai sekarang. Oke? Keep on training guys, and see you on the mat. Os.